Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh خليله وحبيبه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada waktu yang mulia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar adab, hukum-hukum dan juga mukhalafat yang berkaitan dengan seorang perempuan, dengan seorang muslimah, dari kitab Libasul Mar'atil Muslimah wa Zinatuha yang dikarang oleh Syekh Abi Abdurrahman Ali ibni Ahmad As-Simhi hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita membahas beberapa larangan berkaitan dengan perhiasan al-muharramah, perhiasan yang tidak boleh seorang perempuan melakukannya. Di antara yang kita sebut al-barukah, yaitu al-barukah itu rambut palsu, dan juga al-was, menyambung rambut, walaupun sambungan rambut tersebut berasal dari rambutnya yang dipangkas, kemudian diolah menjadi rambut palsu dan sebagainya. Pada hari ini insyaallah taala kita akan membahas poin yang ketiga dari bab az-zinatul muharramah 'alal mar'ah, dari bab zina, perhiasan yang diharamkan bagi seorang perempuan. Dalam artian tidak boleh perempuan berhias diri dengan melakukan ataupun memakai perhiasan tersebut, ataupun dalam masalah tata caranya. Yang ketiga, kata Syekh hafizahullah taala, di antara zinah al-muharramah, di antara zinah perhiasan ataupun sifat berhias diri yang tidak diperbolehkan untuk perempuan, jam'u sya'ri wa raf'uhu fawqa ar-ra'si kal qurrah, yaitu mengumpulkan rambut, kemudian menggulung rambut, kemudian rambut tersebut yang sudah digulung yang diputar-putar diletakkan di atas kepala, bagian atas, kal qurrah, seperti bola. Kondi, bahasa kita kondi. Kata Syekh hafizahullah taala, kama anna al-mar'ata manhiyatun 'an az-ziyadati fi sya'riha, fahiya manhiyatun 'an ba'd as-sifat fi sifati wad'i sya'riha. Sebagaimana seorang perempuan itu dilarang untuk berhias dengan menambah rambut, menambah rambut palsu, menyambung rambutnya, maka dia juga dilarang dari beberapa sifat ataupun tata cara dalam berhias, ataupun tata cara meletakkan rambutnya. Wa min dzalika, di antaranya kata Syekh hafizahullah taala, raf'u asy-sya'ri aw nafshuhu 'aliyan bi tariqatin khassah tusayyiru syaklahu muhishan. Di antaranya yaitu mengangkat rambut ataupun dihamburkan, diacak-acak, kemudian diletakkan di atas kepala, bagian atas kepala, dengan cara yang khusus, menjadikan bentuk rambutnya tersebut seperti seperti orang yang istilahnya seperti binatang buas. فهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
Wa fi qouli Rasul sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan ya, perbuatan perempuan yang mengumpulkan rambutnya kemudian digulung rambutnya kemudian diletakkan di atas kepala bagian atasnya ataupun apa tadi konde ya. Maka ini ya, masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang hal demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan dari golongan penduduk neraka, lam arahum maqab, yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ya, rajulun ataupun qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Pertama adalah ya, suatu kaum yang mereka mempunyai cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul manusia. Kemudian golongan yang kedua kata Nabi, ya di sini syahidnya, di sini intinya. Wa nisaun kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat. Itu perempuan kasiyah. Mereka memakai pakaian namun hakikatnya telanjang, ya. Ma'ilatun mumilat, ketika berjalan dia berjalan dengan berlenggak-lenggok, ya. Mudah dirayu oleh laki-laki hidung belang, ya. Ala ru'usihinna, nah ini syahidnya ya. Ala ru'usihinna ka'asminatil bukhtil ma'ilah. Di atas kepala mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apa namanya, ka'asminah, seperti punuk unta. Mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Orang yang seperti ini, perempuan yang seperti ini yang melakukan ya cara meletakkan rambutnya yang telah dikumpulkan di atas kepalanya, mereka tidak akan pernah mencium bau surga kata Nabi. Ya. Walaupun bau surga sudah tercium dari jarak sekian dan sekian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konde bahasa kita ya, jadi enggak boleh melakukan hal demikian seperti konde. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarh Muslim, hadha al-hadith min mu'jizat an-nubuwah faqad waqa'a hadani sinfani wa huma mawjudan wa fihi dhammu hadaini sinfaini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ya. Di dalam hadis ini terdapat mukjizat ya nubuwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti ya, terjadi sekarang. Ya, banyak perempuan yang memakai konde ataupun menggulung rambutnya kemudian diletakkan di atas kepala mereka berbentuk bulat seperti bola. Nah, konde ya Bang Hasan. Ya. Konde ya. Dan ini merupakan mukjizat akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan apa yang beliau sampaikan ini terjadi ya di tengah-tengah perempuan kaum muslimin. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ya, wa ma'na ru'usihinna ka'asminatil bukhti ay an yukabbirnaha wa yu'azzimnaha bilaffi imamatin aw isabah aw nahwihima. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan dengan ya ka'asminatil bukhtil ma'ilah, seperti punuk unta ya, adalah mereka yukabbirnaha, mereka membesarkan, digulung rambutnya ya. Kemudian yu'azzimnaha ya, dibesarkan rambutnya tersebut dengan cara dililit, baik menggunakan sorban ya ataupun ikat kain. Diputar rambutnya kemudian
letakkan di kepala bagian atas, ataupun semisal dari kedua sifat yang kita sebutkan. Wal asminah bin nun jam'u sinam wa huwa a'la ma fi dhahril jamal shubbiha ru'usuhunna lamma aw bima shubbiha ru'usuhunna biha lamma rafa'na min dhafairi syu'urihinna ala awsati ru'usihinna tazyinan wa tasannu'an wa qad yaf'alna dhalika bima yakthurna min syu'urihin aw bima yukthirna bihi syu'urahun. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, asminatil bukhtil ma'ilah, yaitu dengan nun jamaknya adalah sinam, ya, yaitu sesuatu yang tinggi menonjol yang ada di punggungnya unta, punuk unta. Kenapa orang yang ataupun perempuan yang mereka menggulung rambutnya kemudian diletakkan di atas kepala, dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan punuk unta? Kenapa disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala? Dikarenakan mereka yarfa'na, mengangkat rambut mereka, digulung ya, dengan ya pengikat rambut ataupun kepangan rambut, dikepang diputar-putar hingga berbentuk bulat, namun setelahnya diletakkan di atas kepala bagian atas, ya, seperti konde. Dan tujuan mereka melakukan ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, untuk hiasan, untuk berhias, untuk menghias diri, ya. Dan ini adalah perhiasan yang dilarang. Tidak boleh seorang perempuan memakai konde ataupun menggulung rambutnya, ya, hingga menumpuk kemudian diletakkan di atas kepala mereka. Kemudian Syekh hafizahullah taala menyebutkan tafsil, rincian dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala permasalahan, ya, perempuan yang menggulung rambutnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qala fadilatul 'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, asy-sya'ru idza kana 'ala ar-ra's 'ala fawq fa inna hadha 'inda ahli al-'ilm dakhilun fi an-nahy aw at-tahdhir alladhi jaa'a 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi sinfani min ahli an-nar lam arahuma ba'd aw lam arahuma qat wa dhakara al-hadith wa fihi nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilah fa idza kana asy-sya'ru fawqa fa fihi nahyun wa amma idza kana 'ala ar-raqabah mathalan fa inna hadha la ba'sa bihi idza kanat al-mar'atu satakhruju ila as-suq fa innahu fi hadhihi al-halah yakunu min at-tabarruj. Kemudian beliau menukilkan kalam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala permasalahan yang berkaitan dengan rambut perempuan yang digulung. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, rambut, ya, jika rambut yang digulung tersebut, ya, diletakkan di atas kepala, ya, tepat di tengah-tengah kepala ataupun bagian atas, ya, maka ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala termasuk larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sinfani min ahli nar, antaranya nisaun kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilah. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan jika gulungan tersebut ataupun ikatan rambutnya tersebut, ya, berada di ar-raqabah. Raqabah itu agak di tengkuknya, ya, di lehernya. Jadi digulung kemudian diletakkan gulungan tersebut tepat di lehernya, bukan di atas, ya. Maka kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ini tidak mengapa, ya. Jadi boleh, ya, perempuan menggulung rambutnya, ya, kemudian diletakkan di tengkuknya, di lehernya, bukan bagian atas kepalanya. Ini diperbolehkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin
rahimahullahu taala. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tambih di sini ya. Jika perempuan keluar ke pasar, maka ini tidak boleh. Yang diperbolehkan ketika dia berada di rumahnya, ataupun ketika dia keluar ke pusat perbelanjaan ya, ke pasar dan keluar dari rumahnya, maka ya pada hal yang demikian tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini termasuk tabarruj. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya wala yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah mereka para perempuan ya ketika menghias diri mereka ya ada sifat ada unsur tabarruj seperti perempuan-perempuan yang ada di masa jahiliyah dulu. Nah, alasannya apa? Kata Syekh rahimahullahu taala, ketika dia menggulung rambutnya kemudian diletakkan ya di bagian lehernya, otomatis ketika dia keluar ini akan terbentuk. Ya, ketika dia memakai jilbab dan sebagainya juga akan menonjol, akan tampak tonjolannya. Ini termasuk tabarruj kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dikarenakan ini akan mendatangkan sebab-sebab fitnah ya, akan mendatangkan sebab-sebab fitnah, makanya dilarang. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam ya Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah jilid 2 ya, halaman 527. Kemudian tambih ya, peringatan ataupun perhatian, sebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala, al-wajib 'ala al-mar'ati al-muslimah an tahdar kullama dhahara wa intashara mimma yata'allaq bi tasrihat asy-sya'r wa qasatih mimma afrazathu wasail al-ifsad anna fihi ifsadun lil akhlaq wa ibtizazun lil amwal wa ta'arrud lil amrad min jira' isti'mal wasail at-tajmil al-muta'alliqah bis-sya'r. Di sini Syekh Hafizahullah taala menambih perempuan kaum muslimah agar mereka berhati-hati dari ya alat-alat kosmetik ataupun alat-alat penyisir rambut yang ada pada zaman ini. Ya, terkadang ada di sana yang membuat mudarat, ya membuat mudarat, baik melukai kulit perempuan dan sebagainya. Oleh karenanya perempuan harus berhati-hati. Dan juga terkadang ada ya di sana alat-alat yang hanya terkandung israf di dalamnya, ya, buang-buang harta. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian Syekh Hafizahullah taala di sini menyebutkan larangan zina berkaitan dengan perhiasan perempuan yang berikutnya, al-washm, an-namas, taqshir al-hawajib wa taflij al-asnan. Al-wasym itu mentato, namun ini telah kita sebutkan ya. Insyaallah taala tidak perlu kita baca lagi karena telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Begitu juga dengan an-namas. An-namas itu menghilangkan alis mata, kemudian digantikan dengan alis buatan. Ini juga telah kita singgung. Insyaallah tidak perlu kita baca ulang. Kemudian juga taflijul asnan, merenggangkan gigi ya dengan tujuan kecantikan. Ini juga telah kita sebutkan pembahasannya. Insyaallah taala tidak perlu kita ulangi lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan apa? La'ana Rasulullah dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la'ana Allah al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat ya wal mutafallijat li husnihinna al mughayyirat li khalqihin. Ini larangan hadis yang menyebutkan larangan ya menyambung rambut, ya al-wasilat wal mustawsilat, ya perempuan yang menyambung rambut, meminta untuk disambung rambut, perempuan yang mentato dan yang meminta untuk mentato dirinya, kemudian perempuan yang mencukur alisnya dan juga merenggangkan gigi. Ini sudah kita bahas ya. Intinya semua yang saya sebutkan ini haram. Semua yang kita sebutkan ini haram, kecuali para ulama ya memberi keringanan pada orang yang misalkan dia tidak ada rambutnya, seperti rontok.
Mungkin karena kanker, operasi biasa kemo ya, itu menghilangkan rambut. Maka sebagian para ulama mengatakan apa? Di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, boleh dia memakai rambut palsu ataupun menyambung rambut, karena tujuannya untuk menghilangkan aib, mengembalikan ya apa yang ada pada perempuan tersebut. Ya, ini seperti kuku palsu, pernah kita bahas ya, hukum asal yang tidak boleh kecuali ketika perempuan misalkan jatuh batu mengenai jari jemarinya, akhirnya kukunya itu hilang, ya, tidak mau tumbuh lagi, boleh dia menggunakan kuku palsu, dan juga telah kita sebutkan syarat-syaratnya. Insyaallah taala kita beralih kepada bab yang berikutnya, pasal yang kelima. Al-faslul khamis, akhta'ul mar'ati al-muta'alliqah bil libas wa zinah. Di pembahasan kali ini, dalam bab kelima ini, Asy-Syaikh hafizahullah taala ingin mengingatkan kepada perempuan muslimah ya, sebagian kesalahan-kesalahan yang terjadi ya pada kaum muslimah yang berkaitan dengan pakaiannya ataupun perhiasannya ya. Yang pertama, khurujul mar'ati mutabarrijah wa ibda'u zinatiha li ghairi maharimiha. Yang pertama yang diingatkan oleh Syekh hafizahullah taala di sini apa? Keluarnya seorang perempuan dari rumahnya dengan tabarruj. Apa itu tabarruj? Kita sebutkan di pertemuan yang lalu ya. Yaitu perempuan yang keluar ya, yang mereka menampakkan apa? Perhiasan-perhiasan yang mereka pakai. Ya, dan perempuan yang memakai gelang, cincin ya, ketika mereka keluar ke pasar, keluar ke mall, pusat perbelanjaan ya, mereka menampakkan apa yang mereka pakai. Ini tabarruj al-jahiliyah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Bagaimana lagi kalau dia menampakkan auratnya yang lainnya? Ini diantara kesalahan pertama yang sering terjadi ya pada kaum muslimah. Ya, mereka keluar dengan bertabarruj, kemudian juga menampakkan perhiasan mereka kepada selain mahram mereka. Insyaallah taala nanti akan kita sebutkan ya berkaitan dengan mahram. Ya, apa saja perhiasan yang boleh kita tampakkan kepada mahram kita, dan apa aja yang dilarang. Dan juga ya berkaitan dengan mahram, siapa saja mahram kita yang boleh kita menampakkan perhiasan kita. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan kali ini kalau waktunya cukup ya. Enggak, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kata Syekh hafizahullah taala, at-tabarruj huwa an tubdil mar'atu zinataha wa mahasinaha wa ma yajibu an tasturahu mimma tastad'i bihi syahwatur rijal li ghairi maharimiha. Jadi di sini Syekh hafizahullah taala ingin menjelaskan kepada kita apa itu tabarruj. Ya. Tabarruj yaitu seorang perempuan dia menampakkan perhiasannya, ya, dan juga keelokannya, keindahan tubuhnya, dan juga menampakkan apa yang seharusnya wajib dia tutupi, ya. Yang apa? Yang bisa mengundang syahwat para laki-laki. Ya. Jadi tabarruj ini yaitu perempuan yang dia menampakkan perhiasannya ataupun menampakkan keelokan tubuhnya, ya, ataupun menampakkan sesuatu yang seharusnya dia tutupi, namun dia tampakkan. Inilah yang namanya tabarruj, ya. Dan apa yang dia tampakkan tersebut apa? Mengundang syahwat para laki-laki yang melihatnya. Nah, ini definisi tabarruj. Ya. Wa hadha fi'lul jahiliyyati al-ula wallati nahallahu anha. Qala ta'ala wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula. Dan inilah ya sifat yang kita sebutkan tadi adalah termasuk tabarrujnya ya perempuan-perempuan jahiliyah dahulu, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula.
Janganlah para perempuan mereka bertabarruj ketika mereka keluar rumahnya seperti tabarrujnya perempuan-perempuan yang ada pada masa jahiliyah. Di antara yang menampakkan perhiasan yang mereka pakai ataupun menampakkan yang semestinya ditutup, tidak boleh dilihat oleh laki-laki. Yang ketika laki-laki melihat perhiasan tersebut akan mengundang syahwat, membangkitkan syahwatnya. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim an Atha bin Rabah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ala urika imra'atan min ahli al-jannah faqultu bala faqala hadhihi al-mar'atu as-sawda atat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah li faqala in syi'ti sabarti wa lakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki faqalat asbir thumma qalat inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li alla atakashaf fad'a laha. Di antara dalil yang menunjukkan seorang perempuan itu tidak boleh dia menampakkan perhiasannya, baik perhiasan yang berkaitan dengan perhiasan emas, perak dan sebagainya, ataupun perhiasan yang ada pada tubuhnya, keelokan tubuhnya dan yang lainnya, adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas mengatakan kepada Atha, muridnya, ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah engkau aku tunjukkan kepada perempuan yang telah direkom oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Kemudian Atha bin Abi Rabah mengatakan, bala, tentu wahai Ibnu Abbas, siapa perempuan tersebut? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hadhil mar'atu sauda, perempuan yang hitam ini, tunjukkan ke arah perempuan tersebut, pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usra, aku ini ditimpa penyakit as-sar'. Sara' itu ada dua maknanya. Yang pertama, sara' karena kemasukan ataupun kerasukan jin, diganggu oleh jin. Jadi badannya itu dikuasai oleh jin. Sering kemasukan kalau bahasa kita, kesurupan. Ataupun jenis sara' yang berikutnya yaitu agak bermasalah dalam sawan ya. Jadi perempuan yang hitam ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku mempunyai penyakit as-sara' wa inni atakashaf, dan setiap kali penyakit itu kambuh tersingkap auratku. Maka wahai Rasul, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku disembuhkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mau, bersabarlah, maka bagimu surga. Namun jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, asbir. Kalau begitu ya Rasulullah, kalau surga jaminannya, maka aku akan bersabar. Kemudian beliau takut dikarenakan setiap kali beliau kambuh penyakitnya, tersingkap aurat beliau. Beliau pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni atakashaf. Bagaimana wahai Rasulullah, tapi setiap kali aku kambuh penyakitku, aku akan tersingkap auratku. Bagaimana yang harus aku lakukan? Fad'ullah alla atakashaf. Kalau begitu wahai Rasul, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kali penyakit itu datang, agar aku tidak tersingkap auratku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar setiap kali penyakit itu kambuh, aurat perempuan yang hitam ini tidak tersingkap. Menunjukkan apa? Ihtimamnya mereka dalam menjaga aurat, agar aurat mereka tidak nampak. Kemudian fayahramu 'alal mar'ati idharu zinatiha illa liman istathnahumullahu ta'ala.
maka haram, ya, diharamkan bagi seorang perempuan muslimah, ya, mereka menampakkan perhiasan mereka, ya, kecuali terhadap orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang boleh bagi perempuan menampakkan perhiasan mereka di hadapan orang tersebut. Kita baca ayatnya. Ini pembahasan yang penting, ya, pembahasan yang penting. Insyaallah taala kita tulis faedahnya. Di sini disebutkan ayat yang panjang oleh Syekh rahimahullah fidahullah taala dari surat An-Nur, ya, dan kita akan membaca dan menjelaskannya insyaallah. Di sini Syekh hafizahullah taala menyebutkan boleh seorang perempuan menampakkan, ya, kepada orang yang dikecualikan. Siapa itu orang yang dikecualikan? Yang boleh seorang perempuan menampakkan perhiasan mereka di hadapan orang tersebut. Ini pertanyaannya. Jawabannya ada dalam surat An-Nur ayat 31. Dan semuanya adalah mahram bagi perempuan kecuali beberapa orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin wa la yubdina zinatahun illa li bu'ulatihin أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين min zinatahun wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nanti setelah kita sebutkan secara umum, kita akan kita jelaskan satu persatu insyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan pada perempuan-perempuan mukminat, ya, untuk mereka menundukkan pandangan mereka serta menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna, ya, illa ma dhahara minha. Tidak boleh bagi perempuan tersebut, ya, perempuan mukminat, untuk mereka menampakkan zina, perhiasan mereka, illa ma dhahara, kecuali apa yang nampak. Ini pun ada khilaf, insyaallah akan kita sebutkan. Kita artikan dulu arti ayat, ya, kemudian kita akan sebutkan permasalahannya. Illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak dari perempuan tersebut, yang biasa nampak, ya. Wal yadribna bi khumurihin, hendaknya perempuan itu yang menjulurkan ataupun menutup dada-dada mereka dengan menggunakan kain tudung, apa namanya? Kain tudung, ya. Dan janganlah mereka para perempuan mukminat menampakkan perhiasan mereka, ya. Di sini kata Allah illa, dikecualikan, kecuali. Siapa yang dikecualikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, li bu'ulatihinna, terhadap suami-suami mereka, ya. Ini yang pertama. Kemudian, ya, terhadap bapak-bapak mereka, orang tua mereka, ya. Au abai bu'ulatihinna, ataupun terhadap bapak suaminya, bapak suami si perempuan, ataupun anak-anak mereka, anak si perempuan ini, ataupun, ya, anak dari suami-suami mereka, berarti anak apa? Anak tiri, ataupun terhadap saudara mereka, ataupun terhadap anak saudara mereka, ataupun anak dari saudari-saudari mereka, ya. Ataupun, ya, perempuan kaum muslimin, wanita Islam, ya. Dan juga terhadap budak-budak mereka, ya. Dan juga pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, sudah tidak lagi bersyahwat terhadap perempuan. Nanti akan kita jelaskan satu persatu insyaallah, ya. Kemudian kepada
at-tifl alladhi lam yadhharu ala auratin nisa. Ya, anak kecil, ya. Di sini bukan diartikan bayi ya, anak kecil lebih tepatnya. Yang dia belum mengerti tentang aurat perempuan. Ya, dia nggak tahu. Ya, belum tahu tentang aurat perempuan. Tapi sekarang kayaknya karena ya internet yang zaman yang masya Allah internet, terkadang anak kecil sudah mengerti tentang aurat perempuan. Alhamdulillah. Kemudian kata Allah, wala yadribna bi arjulihinna, tidak boleh bagi perempuan mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui ya apa yang tidak nampak dari perhiasan mereka. Ya, watubu ila Allah jami'an, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, ya, agar kalian sukses, agar kalian selamat. Yang pertama yang saya ingin sebutkan di sini, permasalahan ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa ma dhahara minha wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh bagi seorang perempuan menampakkan zinahnya kecuali apa yang biasa nampak. Jadi yang kita ingin sebutkan di sini ya, apa yang diinginkan dari zinah al-zahirah yang biasa nampak ini, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun apa makna ayat ya, boleh diperlihatkan apa yang biasa nampak. Karena ini penting ya, ini penting disebutkan ya. Sebelum kita menyebutkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zinah al-zahirah, zinah yang biasa nampak yang diperbolehkan ya, kita harus tahu dulu pembagian zina ya. Jadi zina itu terbagi menjadi dua ya. Zina perhiasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama zina al-zahirah, zina yang nampak ya. Ataupun dikatakan la yumkinu ikhfa'uha ya, tidak mungkin kita bisa menutup zina tersebut. Tidak bisa kita menyembunyikan zina tersebut, perhiasan tersebut ya. Dan ini ya tidak mungkin kita sifati ya kecuali pada baju yang dipakai oleh perempuan ya. Baju yang dipakai oleh perempuan, perhiasan apa tidak? Perhiasan bagi perempuan tersebut. Namun pertanyaannya, bisakah baju ini ditutupi? Tidak mungkin. Untuk pakai sarung ataupun karung, mungkin. Jadi ya, kata, dan inilah sesuai dengan apa yang dipilih oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan zina zahirah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh ditampakkan oleh perempuan kepada selain mahramnya, kata beliau apa? Ats-tsawb awir rida, selendang ataupun baju. Karena kan zina zahirah seperti baju tidak mungkin bisa disembunyikan ya, bagaimana kita bisa menyembunyikan, menutup perempuan pakai baju, pakai karung? Nggak mungkin ya. Ataupun dimasukin ke kardus juga nggak mungkin. Ini nggak mungkin disembunyikan ya. Kemudian kita sebutkan dulu jenis yang kedua. Jenis yang kedua zina ya, perhiasan ya, ma yumkinu ikhfa'uha, yang mungkin untuk disembunyikan, masih bisa kita sembunyikan ya, agar tidak ketahuan sama orang ya. Dan zina yang masih bisa untuk disembunyikan oleh seorang perempuan, ini faedahnya ya. Zina yang masih bisa ataupun mungkin untuk disembunyikan ya, tidak ditampakkan oleh seorang perempuan, maka wajib bagi seorang perempuan tersebut untuk menutupinya. Tidak boleh dia perlihatkan. Ini faedahnya. Sekarang kita kembali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat illa ma dhahara minha. Allah Ta'ala alam pendapat yang lebih kuat
adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Tidak boleh bagi perempuan ya menampakkan zinahnya kecuali yang biasa nampak, yaitu baju pakaiannya. Karena kan pakaian itu tidak mungkin ditutupi, tidak mungkin kita sembunyikan pakaian. Ya, ada caranya tidak. Ya? Adapun apa yang dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menafsirkan zinah dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, zinah yang nampak ini, yang biasa nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Allah taala alam, ya, seluruh sanadnya itu dhaif. Tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Ya, ini pendapat yang kuat. Jadi bagi seorang perempuan juga tetap harus menutup wajahnya dan telapak tangannya. Dan ini pendapat yang sahih, Allah taala alam. Dikarenakan ya tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, yang biasa nampak yaitu tangan ataupun wajah, ya, itu tidak ada sanad yang sahih, ya, tidak ada sanad yang sahih, bahkan seluruh sanadnya itu dhaif. Tidak boleh ataupun tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Wallahu taala a'lam. Ini perlu ya, pemirsa. Jadi kita tahu mana sekarang yang rajih, mana sekarang yang lebih benar. Apakah yang diinginkan dengan yang biasa nampak itu wajah sama telapak tangan ataupun baju? Kita sebutkan yang sahih wallahu taala alam adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang biasa nampak itu baju. Ketika perempuan keluar, ya, apa yang boleh nampak darinya? Pakaiannya. Nah, tidak boleh nampak wajah ataupun telapak tangannya. Ini pendapat yang sahih wallahu taala alam. Ya, dan begini pula ya yang dilakukan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mereka ya ketika memakai kerudung, ya, mereka menutup wajah-wajah mereka, bahkan tidak nampak matanya. Nah, ini pendapat yang lebih sahih wallahu taala alam. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, saya ada waktu ya. Kita sebutkan sedikit lagi. ذكر الله في هذه الآية أن الذين يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمامهم على ثلاثة أقسام وهي. Jadi kata Syekh hafizahullah taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, dalam surat apa tadi? An-Nur ayat ke-31. Allah menyebutkan ya orang-orang yang diperbolehkan untuk perempuan menampakkan zinah mereka di hadapan orang tersebut. Jadi jenis orang ini ada tiga macam. Yang pertama az-zawj, yaitu suaminya, suami si perempuan. Ya, kata Syekh, wa huwa al-muradu bi qoulihi ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Karena Allah menyebutkan apa? Illa li bu'ulatihin. Kecuali terhadap suami mereka. Waz-zawj muqaddam ala sa'iril maharim li'anna al-mar'ata laha an tatazayyan li zawjiha wa li zawjiha an yara jami'a badaniha. Dan suami itu lebih dikedepankan daripada mahram-mahram yang lainnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan perempuan itu dituntut untuk dia memperindah dirinya di hadapan suaminya, dan juga suaminya diperbolehkan untuk melihat seluruh tubuhnya. Nah, ini pendapat yang sahih walaupun ada yang menyelisihinya. Ya. Dan juga kita akan sebutkan apa yang boleh ditampakkan kepada mahram-mahramnya. Nanti akan kita sebutkan mahram. Sebelum kita sebutkan siapa mahram perempuan yang boleh bagi perempuan tersebut menampakkan zinahnya, kita sebut dulu apa zinah yang boleh nampak, yang boleh ditampakkan di hadapan mahram kita, wahai perempuan, yaitu majaratil adah, apa yang adat kebiasaan kita yang biasa nampak apa? Wajah, ya. Wajah, kedua tangan ataupun kedua kaki, betis misalkan, ya, betis dan sebagainya seperti rambut misalkan, ya, boleh dia menampakkan
rambutnya, kedua telapak tangannya, betisnya, kedua sikunya di hadapan mahramnya. Ya. Adapun selainnya ya tidak diperbolehkan kecuali pada suaminya. Insyaallah akan disebutkan. Adapun suami yang kita sebutkan, dia boleh melihat ke seluruh tubuh si istrinya. Ya, walaupun sebagian para ulama mengatakan tidak boleh dia melihat ke arah kemaluan perempuan ketika berjima' dengan istrinya. Nah, ini pendapat yang dhaif. Yang sahih adalah boleh bagi laki-laki dia melihat ke seluruh ya tubuh istrinya, walaupun kepada kemaluan istrinya, faraj istrinya. Nah, ini pendapat yang sahih sesuai dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pendapat ini dipilih oleh jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Kuntu aqtasilu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Pernah suatu hari ya, aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi junub di dalam satu bejana ya. Fayubadiruni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi agak lebih cepat dariku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah takut kehabisan air. Ya, beliau mengatakan, "Da'li, ya Rasulullah, tinggalkan untukku air, tinggalkan untukku." Ya, menunjukkan ya ketika orang mandi, ya, otomatis ada yang tersingkap, boleh dia melihat ke aurat ataupun kemaluan istrinya. Dan juga firman Allah apa? Walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Dan mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka. Ya. Di akhir ayat Allah sebutkan fa innahu ghairu malumin. Dikarenakan yang demikian tidak mengapa, diperbolehkan. Adapun hadis yang digunakan ataupun athar ya yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang digunakan oleh sebagian para ulama yang mengatakan tidak boleh seorang laki-laki, seorang suami melihat ke arah kemaluan istrinya, adalah hadis yang dhaif. Bahkan ada yang palsu ya. Di antaranya disebutkan ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma nadhartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qat." Aku tidak pernah sekalipun melihat ke arah farajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke arah kemaluannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini dhaif. Dhaifnya bukan dhaif sekali. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dan juga hadis idza jama'a ahadukum ya fala yanzur ila farjiha. Ya, idza jama'a ahadukum zawjatahu atau imra'atahu fala yanzur ila farjiha. Jika salah seorang di antara kalian, wahai para laki-laki, ya, berhubungan dengan istrinya, maka janganlah kalian melihat ke arah kemaluannya. Fa innahu yurithul ama. Dikarenakan perbuatan yang demikian akan membuat engkau buta. Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ya, ada kejadian orang buta. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, al-hadits makdzub. Ya, hadisnya dusta, palsu. Ya, hadisnya palsu. Tidak mengapa seorang laki-laki melihat ke arah faraj istrinya, dan juga istri boleh melihat ke arah faraj suaminya. Ini kayaknya habis waktunya, kita buka pertanyaan dulu ya. Insyaallah taala pada pertemuan yang lalu kita akan sebutkan ya rincian tentang mahram. Ya, rincian tentang mahram. Mana yang dianggap mahram bagi si perempuan ya, dan mana yang dianggap tidak mahram bagi si perempuan ya. Jadi perempuan sangat butuh untuk mengetahui mana mahramnya, sehingga dia boleh menampakkan wajahnya, boleh menampakkan lengannya, kakinya di hadapan mahramnya tersebut. Dan agar dia juga menghindari untuk menampakkan wajah, kedua telapak tangan ataupun siku, betis kepada yang bukan mahramnya. Ini sangat penting. Insyaallah taala akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang, karena waktu kita sudah habis.
Dan apa yang tersisa dari waktu kita buka ataupun kita gunakan untuk jawab.